Oke, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi ya sama Mr. Putra setelah pertemuan sebelumnya itu kalian bersama Miss Giri ya. Jadi seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya lebih dulu kita mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa agar segala proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Om Swastiastu. Oke, nah sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas nanti, di mana materinya itu akan berhubungan dengan praktek-praktek kalian ke depannya, dan telah dikonfirmasi juga ya dari sekolah, kalau mulai Senin depan, nah, Senin beberapa hari lagi nih, lagi 3 hari ya, lagi 3 hari kalian udah praktek nih. Nah, kalau praktek itu manfaatkan kesempatan kalian, karena dari praktek kalian akan tahu bagaimana caranya secara langsung menghandle tamu. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama, Mister mungkin mau flashback dulu ke materi yang diajarkan oleh Miss Giri ya. Nah, kalau kalian masih ingat, itu cewek yang ngajar waktu itu untuk receptionnya Miss Giri. Nah, di sini Mister Putra mau seperti biasa kita akan mengadakan quiz yang bisa raise your hands, yang Mister tunjuk dan jawabannya benar akan mendapat poin. Nah, how to welcome guests in reception. Bagaimana cara menyambut tamu di reception. Oke, ada berapa step yang kita gunakan atau yang kita ucapkan dalam menyambut tamu di reception? Ada berapa step ucapan yang kita gunakan dalam menyambut tamu di reception? Oke, Tisha yang pertama ya, Tisha. Silakan, Tisha. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apakah suara Tisha sudah bisa didengar? Wih, jelas banget nih. Jadi, perkenalkan, nama saya Nikomang Tisha, you can call me Tisha. Jadi, hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana menyambut tamu dengan baik dan benar. Oke. Jadi caranya yang pertama itu seharusnya posisi tubuh kita itu berdiri tegak. Seperti ini. Yang kita ucapkan, yang Mister tanyakan. Nah, yang kita ucapkan. nanti biar pertanyaannya lain. Oke, sorry Pak. Siap. Jadi yang pertama itu kita mengucapkan salam terbuka formal, yaitu formal greeting. Contohnya, contohnya good morning, good afternoon, dan good evening. Terus yang kedua, kita mengucapkan selamat datang, welcoming. Contohnya, welcome to Ratnawarta Hotel. Terus yang ketiga, kita menawarkan bantuan atau offering help. Ya, contohnya, may I assist you atau how may I assist you. Jadi bisa disimpulkan bahwa bagaimana sih caranya, contohnya seperti ini. Good morning, welcome to Ratnawarta Hotel, may I assist you. Oke, good. Oke, good. Bagus banget nih, Tisha. Silakan di-mute lagi, Tisha. Kenapa, Pak? Silakan di-mute ya. Oh iya. Oke, bagus banget tuh, Tisha. Jawabannya udah lengkap banget tuh. Jadi dari step by step-nya udah dijelaskan sama Tisha apa yang harus diucapkan. Yang pertama itu Tisha tadi udah bilangin adalah formal greeting atau seperti yang tadi dibilang sama Tisha, kalau kita harus menyesuaikan dengan situasinya. Kalau pagi hari itu kita pakai good morning. Kemudian ada welcoming the guest atau menyambut tamu. Nah, dengan cara tadi disebutkan sama Tisha juga. Contohnya itu anggap saja hotelnya Ratnawarta Hotel. Jadi welcome to Ratnawarta Hotel. Kemudian yang dilakukan lagi adalah offering help atau menawarkan bantuan. Nah, di sini Tisha menyebutkan itu pakai how may I assist you kayak gitu. Jadi bagus banget tuh. Nah, informasi untuk kalian lagi, sebenarnya untuk menawarkan bantuan itu kan ada banyak kata yang bisa digunakan sebagai kata-kata bantu ya. Ada help, ada what can I do for you, yang kayak gitu. Jadi bervariasi sebenarnya. Nah, tapi kalau umumnya yang paling sering digunakan itu adalah assist. Nah, assist itu melayani. Jadi karena kita sebagai petugas, tujuan kita pasti mengagungkan tamunya ya. Kalau help itu kan membantu. Kesannya itu kayak membantu sesama teman atau orang yang nggak dikenal, normal aja kayak gitu. Tapi assist itu kita kayak mengagungkan tamu, jadi tamunya akan terkesan dengan cara kita melayani dia. Makanya most of hotel will use assist.
Jadi will use assist to offering help to the guest. Kayak gitu. Jadi kebanyakan hotel akan menggunakan kata assist untuk untuk menawarkan bantuan kepada tamu seperti itu. Oke, sebenarnya dari contoh cara Tisha tadi menjawab dan memberikan praktek langsung itu tadi ya, udah clear ini untuk welcoming guest-nya ya. But nah, biar yang lain dapat poin juga, jadi Mr. Putra akan lanjutkan kuisnya di sini. Oke, bagaimana body gesture kita? Aturan tubuhnya ya. Oke, yang Priyana, Mas, silakan. Untuk gestur tubuhnya, yang pertama yaitu posisi tubuh berdiri tegak. Oke. Yang kedua, mimik muka tersenyum atau ramah. Yang ketiga, posisi tangan saat mengucapkan kata sambutan disesuaikan dengan aturan hotel. Ada 2 tipe tangan dalam menyambut tamu. Yang pertama, dicakupkan di depan dada. Yang kedua, formal diarahkan ke bawah. Oke, good. Oke, jadi udah disebutkan ya dari Triana. Panggilannya Priyana tadi panggilannya ya, atau Mas tuh. Ya bebas ya. Oke. Tadi Priyana udah menyebutkan kalau ada beberapa posisi tubuh yang wajib digunakan oleh bagian front office. Nah, yang pertama itu adalah posisi tubuh berdiri tegak. Nah, seperti itu. Jadi, kalian nggak boleh kayak posisi lesehan kayak gitu ya. Posisi tubuhnya kayak kalau bahasa Balinya nyelelek kayak gitu nggak boleh ya. Jadi kita harus tegak posisinya, nggak boleh bungkuk yang kayak gitu juga. Cengingisan itu nggak boleh ya. Kemudian mimik muka tersenyum atau ramah. Nah, karena kita akan menyambut pelanggan, nah pasti menyambut pelanggan itu di mana aja, tersenyum atau ramah itu adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan. Jangankan di hotel, kalau kalian belanja ke Indomaret pun kalian di sana pasti disambut juga sama petugas Indomaretnya seperti itu. Kemudian posisi tangan saat mengucapkan kata sambutan disesuaikan dengan aturan hotel. Nah, mungkin ini udah dijelaskan juga sama Miss Giri ya. Jadi kalau di hotel tersebut ada 2 tipenya kalau untuk posisi tangan dalam menyambut tamu. Kalau hotel internasional dalam artian itu hotel yang tidak ingin mengutamakan ciri khas dari lokasi atau daerah masing-masing, itu mereka tangannya itu formal dibawa ke bawah aja kayak gitu. Sementara umumnya kalau di Bali, karena pasti kalian nanti training di Bali juga kan. Nah, jadi umumnya itu tangannya dicakupkan di depan dada. Nah, kenapa seperti itu? Kita di sini menyesuaikan dengan budaya kita yang ada di Bali sendiri. Di mana Bali kan terkenal dengan istilah ajag ya. Ajag itu ya seperti itu. Kalau tangannya biasanya untuk menyambut seseorang, bertemu dengan seseorang itu pasti dicakupkan seperti itu. Bentuk hormat kita, bisa dibilang ya. Bentuk hormat kita kepada seseorang yang kita temui. Gitu. Oke, contoh ini mungkin udah diperlihatkan juga sama Miss Giri. Nah ya ini mungkin udah dijelaskan juga ya. Jadi suaranya itu jelas, tadi udah dipraktekkan sama Tisha, bagus jelas tadi. Nada bicaranya ramah udah juga, intonasi bicaranya tidak datar juga. Jadi ingat kalian nggak boleh mengucapkan datar-datar banget ya, kayak loyo seperti itu. Good morning, welcome to Ratnawarta Hotel, may sis you. Yang kayak gitu itu tamunya udah keburu kabur jadinya ya. Jadi kalian harus intonasinya itu jelas. Di ending terutama ya. Di endingnya itu, di offering help-nya itu ada nada naik atau nada turunnya. Terserah kalian mau memvariasikan seperti yang mana, seperti itu. Nah, langkah-langkah ini juga nggak boleh terputus-putus ya. Good morning, welcome to Ratnawarta Hotel. Keburu kabur tuh tamu, nggak boleh kayak gitu. Ini Mr. Putra udah contohkan sendiri sih di sini. Bisa diklik nggak nih ya? Voice-nya nggak bisa diklik ya. Padahal Mr. Putra udah cantumkan contoh dari Mr. Putra sendiri di slide ini. Nggak bisa diklik ternyata. Kalau di laptopnya sih bisa. Nanti mungkin di grup di grup pengurus Mr. Putra akan kirim PowerPoint yang ini biar kalian bisa pelajari di rumah kayak gitu ya.
Wih, ini praktik kuy yang kayak gitu ya. Kan berarti udah ada praktek ya. Oke, selain Tisha, Mister minta yang lain dah untuk mempraktekkan. Bener nggak udah bisa nih? Apa enggak gitu? 5 orang, raise hand. Mister pilih Desa Tria ya, Desa Tria. Coba. Swastiastu, Miss, kedengaran? Mister, kedengaran? Kedengeran. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan cara welcome guest dalam reception. Oke. Pertama, salam pembuka, Nah, tangan dicangkupkan di depan dada, dan boleh mengucapkan salam khusus atau Swastiastu, atau good morning, atau salam formal. Yang pertama, Swastiastu. Good morning. Welcome to Ratnawarta Hotel. May I assist you? Oke. Coba ulangi sekali lagi suaranya terputus. Mengembangkan Coba ulangi sekali lagi, Desa. Soalnya suaranya terputus-putus nih. Yang pertama, mengucapkan Langsung ke salam khusus prakteknya atau aja ya. salam formal seperti Om Swastiastu, good morning. Welcome to Ratnawarta Hotel. May I assist you? Oke, boleh yang versi seperti itu karena ada beberapa hotel yang menggunakan versi seperti itu. Jadi untuk greetingnya, jadi greeting formal dia cantumkan, fungsinya adalah biar si tamu mengerti apa maksud greetingnya. Sementara greeting informal juga dicantumkan, yaitu menyesuaikan dengan budaya agar tamunya tertarik. Ih, bahasa apa tuh biar tamunya nanya. What did you say before? Kayak gitu. Nah, kita jelaskan di sana. Jadi kita sampaikan ke tamunya bahwa itu adalah salah satu greeting yang digunakan di Bali. Jadi kalau mau dia menginap di hotel tempat kita bekerja, kita akan ajarkan dia. Makin tertarik tamu untuk menginap di hotel jadinya kan? Seperti itu. Itu maksudnya. Good. Yang lain bisa nggak memberikan contoh? Silahkan di-mute lagi. Desa. Oke, Ika Cahyani. Silahkan. Ika Cahyani. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya. Jadi di sini saya akan mempraktekannya. Caranya cakupkan tangan di dada. Ya, langsung aja ke prakteknya Ika. Ya. Good morning, Om Swastiastu. Welcome to Ratnawarta Hotel. I am Ika as a receptionist here. Who may I assist you? Oke, boleh. Good. Silahkan di-mute lagi. Ika. Jadi tadi udah disebutkan Ika ada tambahan juga ya. Kalau ada beberapa hotel mencantumkan namanya juga pada saat menyambut tamu. Jadi nanti kalau tamunya mau berkomunikasi dia tidak usah menanyakan lagi seperti itu. Good, seperti itu. Mister minta satu orang lagi deh. Yang versi yang mana boleh? Bunga Widyasari, silakan. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi. Kedengaran, Pak? Jelas banget nih. Ya. Om Swastiastu, good morning. Welcome to Ratnawarta Hotel. I am Bunga, has the receptionist here. Can I help you? Oke, good. Jadi itu versi yang lebih panjang lagi dari Bunga ya. Jadi ada tambahan name, kemudian di depannya juga greetingnya double kayak gitu. Good. Cuma nanti kalau kalian mau yang welcoming guest-nya itu memakai yang banyak kosakata seperti itu, kita harus siap dengan pengaturan nafas. Jadi biar kalian nanti gak tertahan pada suatu titik, kayak itu maksudnya. Makanya kalau Mr. Putra sendiri bisa menyarankan greeting yang dipakai itu yang simple aja. Nah, yang seperti pada layar. Itu simple banget tuh. Dan kebanyakan hotel pun menggunakan greeting yang seperti itu. Karena kenapa? Ya mereka tidak pengen tamunya juga lama-lama menunggu kita menyambut dia kan? Seperti itu. But overall udah bagus banget tuh. Semuanya udah bagus-bagus. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Di mana nanti praktek kalian, nah, seperti yang Mr. Putra udah sampaikan sebelumnya pada saat kita rencananya praktek 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya. Mr. Putra udah share di grup pengurus juga waktu itu gimana langkah-langkah prakteknya.
Nah, di sini Mr. Putra akan menunjukkan SOP ke kalian. SOP giving information. Tunggu sebentar, masih Mr. Putra buka nih. Agak sedikit lola ya. Oke. Nah, ini udah kelihatan nih di layar kalian. Cukup jelas nggak kelihatan di sana? Apa perlu di zoom lagi? Jelas ya? Atau Mr. Putra zoom lagi dikit aja deh. Ratus coba. Oke. Nah, SOP-nya seperti ini kurang lebih. Jadi nanti pas hari H praktek, yang pertama itu kalian akan diminta masuk dua orang, kurang lebih. Nanti dibagi kok jumlahnya. Pertama masuk 2 orang, kemudian 2 orang itu akan ditanyakan objek-objek atau alat-alat yang ada pada area front office. Itu kan udah kita pelajari pada pertemuan kedua atau pertemuan ketiga tuh kalau nggak salah. Waktu Mr. Putra menunjukkan ke kalian seperti meja front desk, kemudian information rack, yang kayak gitu itu, telepon. Masih ingat nggak yang seperti itu? Stationery. Itu kan Mr. Putra sempat menunjukkan ke kalian. Kalau kalian lupa-lupa ingat, bisa cek di YouTube nanti, karena nanti kalian akan diminta untuk menunjukkan. Yang mana sih namanya front desk, kalian menunjukkan, kemudian ditanya misalkan, apa front desk itu? Nah, kalian jawab, itu front desk meja untuk bla 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 bla, seperti itu. Palingan satu orang itu diberikan 3 pertanyaan terkait front office area, seperti itu. Kemudian, setelah kalian selesai, diberikan soal interview kalau Mr. Putra bilang itu ya, biar kalian lebih mengenal di front office area itu apa aja, seperti itu. Kemudian baru kita lanjut ke prakteknya. Nah, prakteknya di sini ialah kalian akan memberikan informasi tentang hotel secara langsung. Jadi giving information about hotel directly. Nah, ini sebenarnya untuk praktek pertama kalian. Untuk praktek berikutnya itu ada giving information about tourism object atau about place around place near the hotel. Jadi yang pertama ini tentang hotel. Jadi apa aja misalkan fasilitas hotel, fasilitas kamar, kamar apa aja yang ada di hotel, layanan apa saja yang ada di hotel, seperti itu. Kemudian kalau udah selesai ini prakteknya, jika lanjut nanti ada praktek lagi, nanti kalian akan praktek giving information about place near the hotel. Misalkan objek wisata ditanya nanti kalian. Contohnya ditanya Monkey Forest. Kalian menjelaskan Monkey Forest itu tempatnya seperti gimana. Tiket masuknya kayak gitu misalkan. Dan juga jelaskan direction-nya. Jalan menuju ke sana dari hotel. Pacuan hotel kita adalah sekolah. Kayak gitu. Misalkan dari sekolah ke Monkey Forest itu kemana aja jalannya. Dari sini lurus ke sini sekitar berapa meter. Kayak itu kalian menjelaskan. Pasti dari SMP kalian udah diajarin yang seperti itu. Nah, sementara kita fokus ke yang hotel directly aja dulu, memberikan informasi tentang hotel. Nah, yang langkah pertama kalian lakukan adalah menyambut tamu. Tadi kan udah dipraktekkan tuh, udah banyak siswa tuh mempraktekkan dan semuanya bagus-bagus banget caranya. Kemudian, setelah kalian menyambut, tamunya itu pasti akan menanyakan sesuatu terkait hotel. Nah, yang jadi tamu nanti kan gurunya sendiri, yaitu kemungkinan adalah yang pertama Mr. Putra, yang kedua itu Miss Giri, ada lagi satu namanya Miss Ade. Jadi nanti setiap harinya akan giliran dua guru yang akan menguji. Jadi bisa jadi kalian dapat pertemuan dengan Mr. Putra, bisa jadi enggak, seperti itu. Jadi entah dengan siapa nanti di antara 3 guru tersebut kalian harus siap. Nah, informasinya itu enggak apa namanya ya, yang ditanyakan itu enggak berurutan secara baku.
Nah, informasi yang bisa ditanyakan itu kan yang pertama itu dari tipe kamar yang dijual oleh hotel, kemudian fasilitas kamarnya apa saja, yang ketiga itu fasilitas hotel apa aja. Itu bisa jadi nggak berurutan cara nanyanya. Mungkin si orang pertama, anggap saja nanti bunga pertama. Kalau bunga yang pertama, itu mungkin ditanyakan, what type of room do you have? Itu pertama, dijelasin sama bunga, kemudian, what the facilities in suite room? Kayak gitu. Lagi dijelasin sama bunga, kemudian yang terakhir, what hotel facilities do you have? Nah, dijelasin sama bunga. Mungkin nanti pada saat Priyana Mas, nanti pas gilirannya, yang pertama ditanyakan itu, what do you have in your hotel facilities? Nah, mungkin kayak gitu yang pertama, kebalik kayak gitu. Cuma informasinya pasti sama. 3 hal itu yang akan ditanyakan, seperti itu. Kemudian, setelah kalian jelaskan semua, tamunya udah agak diem sedikit, kalian bisa menawarkan bantuan kembali kepada tamunya. Tahu nggak cara menawarkan bantuan kembali? Nah, cara menawarkan bantuan kembali adalah, is there anything else? Kayak gitu. Is there anything else? Di sini ada deh contohnya kayaknya. Let me check it first. Ah, ini. Is there anything else that we can help you? Adakah hal lain? Else itu lain artinya ya. Is there anything else? Adakah hal lain yang bisa kami bantu kepada Anda? Nah, kayak gitu. Kalau versi panjangnya ya. Kalau kalian ribet, belepotan tuh ngomong panjang-panjang kayak gini, ya boleh bilang, is there anything else? Nah, sampai else-nya aja. Cuma intonasinya jangan lupa. Kalian intonasinya di sini bertanya. Is there anything else? Nah, kayak gitu. Kemudian, baru mengucapkan salam penutup. Nah, kalau dunia perhotelan, salam penutup itu biasa disebut dengan magic words. Gitu. Jadi salam penutup. Salam penutup ya seperti biasa ya. Thank you, have a nice day, yang kayak gitu itu. Nah, ada yang thank you for coming, have a nice day, have a good day, nice to meet you, yang kayak gitu itu. Oke, kita lihat contoh percakapannya ya. Mr. Putra mau minta 2 orang deh yang membacakan contoh percakapan pada layar device kalian masing-masing. Satu akan jadi reception, satu akan jadi guest. Oke, udah 2 orang raise hand. Coba Mr. Cek, siapa aja ini? Oke, Ika dan Dita ya. Ika, Dita. Oke, Mr. Unmute dulu. Nah, Ika di sini akan menjadi guest, sementara Gusti Ayu Dita akan menjadi receptionist. Nah, bisa dipahami? Ika dan Dita? Oke. Kalau udah siap, silakan receptionist mulai. Hello, good morning. Welcome to Ratna Hotel. Wait, tunggu dulu. Ingat, hello itu dilarang atau enggak? Pada saat penjelasan dari Miss Giri, ayo ingat lagi. Kayaknya dilarang. Nah, dilarang. Jadi langsung aja ke good morning ya. Nah, silakan. Good morning. Welcome to Ratna Hotel. May I assist you? Good morning. I'm looking for a room. What do you like to explain about what kind of room do you have? Yes, sir. In our hotel, we have 3 kinds of room. Those are standard room, deluxe room, and suite room. How much are the rooms price? For the standard room, is Mister boleh tanya, ini cara bacanya gimana ya? IDR itu adalah Indonesian rupiah, tapi bisa kalian simpelkan bilangnya rupiah. Jadi 1 million rupiah per night, kayak gitu. Rupiahnya disebut setelah angka ya. Coba. Iya, Mas. For the standard room, 1 million rupiah per night. The deluxe room is 2 million rupiah per night, and suite room is 3 million
3 million rupiah per night. All right. Would you like to explain about the standard room facilities? Yes, sir. In the standard room, we have air conditioner, television, minibar, dressing table, wardrobe, and also bedroom, which complete with bathtub, shower, with hot and cool water, towel, and amenities. For the bed type, we have double room and twin room. All right. Can you tell me also about the hotel facilities? Sir, so in our hotel, we have one restaurant and bar, swimming pool, gym, spa, and children playground. Wow, great. Your hotel has complete facilities. Thank you, sir. Is there anything else that we can help you? Oh no, I think that is clear now. Thank you for your information later on. Maybe I will come again for the reservation. I will discuss with my friend first. All right. Thank you for coming. Have a nice day. Hey, good. Nah, boleh kasih tepuk tangan buat temennya dari kejauhan ya. Oke. Bagus banget tuh. Oke, nah di sini temennya itu udah mempraktekkan dan juga dengan intonasi ya. Jadi nggak datar temennya tadi bilang, udah bagus. Cuma, nah di sini Mr. Putra harus memberikan sedikit pandangan atau sedikit perbaikan terkait cara pengucapan, pronunciation-nya. Nah, ada beberapa yang perlu diperbaiki agar semuanya itu bisa berjalan lancar pas kalian praktek hari Senin nanti. Nah, kita bahas bareng-bareng ya di sini. Oke, yang pertama kan reception-nya bilang, "Good morning, welcome to Ratnawarta Hotel, may I assist you?" Nah, seperti itu. Ini sudah biasa kalian praktekkan. Selamat pagi, selamat datang di Ratnawarta Hotel. Ada yang bisa saya bantu? Kemudian dijawab semua guest-nya. Good morning, selamat pagi, I'm looking for a room. Saya ingin mencari sebuah kamar. Kemudian, would you like to explain about what kind? Ini jangan kin dibaca ya, tapi kind. Kalau kalian susah bilang kind, pakai type juga boleh. Tipe itu ya, type tapi cara bacanya. What kind of room do you have? Atau what type of room do you have? Juga boleh. Kata-kata yang kalian gunakan nggak harus baku seperti ini. Ini cuma contoh. Seperti itu Mister tekankan lagi sekali. Maukah Anda untuk menjelaskan tipe kamar apa saja yang Anda punya? Nah, gitu pertanyaannya di sini. Nah, yes sir. Nah, di sini lagi Mr. Putra tekankan. Sir itu digunakan kalau guest-nya itu cowok. Ya. Jadi ini cuma contoh tadi kan. Kebetulan tadi pas conversation-nya guest-nya itu kan cewek. Nah, kalau guest-nya cewek itu kalian pakai madam atau madam, kalian pernah dengar kan? Kalau kalian lihat dari segi umur tamu atau dari segi perawakan tamunya itu agak sedikit berumur seperti itu. Atau udah ngajak suami misalkan dia kalian lihat. Ya itu madam. Cuma kalau kalian lihat tampilan tamunya itu masih muda, bisa pakai miss. Seperti itu, M-I-S-S. Kayak Miss Universe itu. Nah, itu. Nanti tergantung kalian lihat. Kalau Mr. Putra yang uji kalian nanti, berarti kalian pakai sir. Tapi kalau nanti ada perempuan yang uji kalian, kalian perhatikan lagi. Kalau kalian masih ragu-ragu, dia muda atau tidak, karena kan kita nggak sempat kontak langsung dengan tamu itu dia masih muda atau enggak, itu kita nggak sempat nanya kan sebelumnya. Ya pakai yang formal aja, miss, seperti itu, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Kemudian, nah kita lanjut. Oh ya, jika kalian sudah tahu namanya, misalkan tamunya itu ternyata sudah pernah menginap di hotel tempat kita bekerja sebelumnya, tapi dia datang lagi dan kita kebetulan ingat namanya siapa, boleh langsung panggil namanya. Cuma di depannya harus ditambahkan Mr. atau Miss atau Mrs. seperti itu. Misalkan kalau dia cowok, misalkan Putra ya, Mr. Putra,
Kalau misalnya namanya Putri, tapi dia belum menikah, nah, Miss Putri. Kalau dia udah menikah, Mrs. Putri, seperti itu. Bisa dipahami nggak? Nah, ini Mr. Putra sih minjem jamnya Bu Ari, Bu Septiari sebentar ya. Oke, nah, yes sir. Baiklah Tuan, in our hotel, di hotel kami, we have 3 kinds of room. Nah, kita mempunyai 3 jenis kamar. Those are standard room, deluxe room, and suite room. Nah, untuk di sini, pas praktek nanti kalian nggak harus baku bilang kalian punya 3 tipe kamar. Mr. Putra waktu itu kan ngajarin 4 tipe kamar kan? Ada yang standard room, deluxe room, suite room, lagi satu apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Duh, Mister lupa nih, ada yang masih ingat nggak? Apa sih lagi satu? Oke, ada yang raise hand, lagi satu. Astiti. Astiti Utari. Apa sih lagi satu? Udah kedengeran? Kedengeran. Yang pertama ada standard room, Nah, yang kedua ada superior room, oke. ketiga ada deluxe room, dan yang terakhir ada suite room. Oke, jadi yang missing tadi adalah superior room. Good, silakan di-mute lagi ya. Ya, Oke, jadi kalian bisa bilang kalau ada 4 tipe kamar juga nggak masalah. Kalian nanti bilang ceritanya di hotel tempat kalian bekerja itu ada 2 kamar, silahkan. Sisa cuma 1 kamar aja, silahkan. Kalian yang memvariasikan nanti pas praktek ya. Mr. Putra ngikut-ngikut aja, kayak gitu. Karena alurnya dipegang oleh petugas resepsionis. Kalian yang megang alur percakapan. Mr. Putra itu hanya mengarahkan aja apa yang ingin Mr. Putra tanyakan. Tapi untuk informasinya, kalian yang punya wewenang. Seperti itu. Jadi kalau kalian merasa agak susah untuk memberitahu banyak tipe kamar, cukup 1 aja nggak apa-apa. Itu nggak ada problem untuk penguji sendiri. Kan tergantung hotelnya ya. Misalkan hotelnya dalam keadaan penuh, ternyata cuma sisa 1 kamar aja, ya 1 kamar aja yang dijelaskan kan. Nggak harus jelaskan semua kamar. Misalkan yang tersisa di hotel tersebut cuma standard room. Tapi kita bilang yang tersedia itu ada deluxe, ada suite room, ada standard room. Nanti kalau tamunya mau suite room gimana? Kan kita nggak bisa menyediakan jadinya kan. Nah, seperti itu. Jadi menyesuaikan aja. Kemudian di sini dilanjutkan sama guest-nya, how much are the room price? Itu artinya berapa harga kamarnya. Room price. Ada yang bilang juga room rate. Rato tulisannya ya, R-A-T-E. Room rate itu sama artinya dengan harga kamar. Sama dengan room price. Berapa harga kamarnya? Nah, di sini dijelaskan sesuai yang Anda bilang tadi. Jika kalian bilang ada standar deluxe suite, ketiganya harus kalian jelaskan harganya berapa. Nah, untuk yang penjelasan harga kan Mr. Putra udah kasih tahu waktu meeting keberapa tuh? Meeting 3 kalau nggak salah. Nah, jelaskan contohnya kayak gini. For the standard room is, nah cara nyebutnya angka dulu, baru mata uang, baru per night. Sama kayak di Indonesia kan Rp 1000. Kan kita nggak bilang rupiah 1000 kan? Pasti kita bilang 1000 rupiah. Padahal tulisan rupiahnya di depan. Nah, ini kasusnya juga sama. Semua mata uang juga seperti itu. Jadi kalian bilangnya itu 1 million rupiah per night. Jadi 1 juta rupiah dalam 1 malam. Kayak gitu maksudnya. IDR ini kepanjangannya Indonesian rupiah. Tapi penyebutannya bisa kalian sebut rupiah aja. Nanti kayak gitu. Kalau kalian mau nyebut Indonesian rupiah juga nggak masalah. Cuma biar lebih cepat kita ngomongnya bilang rupiah aja. Boleh kalian nyebut 1 million Indonesian rupiah per night. Boleh kalian nyebut 1 million rupiah per night. Nah, yang mana boleh dipakai variasikan. Mr. Putra nggak mempermasalahkan hal itu. Kemudian, the deluxe room is 2 million rupiah per night and the suite room is 3 million rupiah per night. Ingat, kalau kalian menyebutkan lebih dari 1 kamar, kalian harus tahu yang mana harganya lebih kecil, yang mana harganya lebih mahal. Seperti itu. Kan Mr. Putra udah kasih tahu tuh, yang paling murah itu biasanya adalah standard room. Yang lebih mahal lagi sedikit dari standard room, superior room. Lebih mahal sedikit,
deluxe room, dan yang paling wow itu adalah suite room gitu. Jadi untuk harga ini kebetulan kan cuma contoh 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nanti kalian sendiri yang ngasih harganya berapa sesuai dengan yang kalian bisa ucapkan. Kalian boleh bilang 500.000 rupiah, kalian boleh bilang 10 juta kayak gitu. Yang penting masuk akal ya. Yang penting masuk akal. Jadi jangan kalian kasih harga cuma 1.000 rupiah. Aduh, nggak masuk akal tuh. Beli sambal kuang tuh. Permen cuma 3 buah tuh. Aduh, kurang tuh. Nggak bisa lah nginep di hotel. Jadi Mr. Putra kasih standar deh. Minimal harga kamar 500.000. Kalau maksimalnya terserah. Karena emang di realnya itu harga kamar ada yang mahal-mahal juga. Sampai 50 juta itu ada harga kamarnya. Per malam. Bayangkan 50 juta per malam, coy. Ngeri kali. Ampun Bang Jago tuh ya. Oke, lanjut. Kemudian guest-nya menjawab. Alright. Would you like to explain about the standard room facilities? Nah, kebetulan di sini karena mungkin si tamunya menyadari kalau budgetnya itu kurang, jadi dia cuma nanya standar room-nya, fasilitasnya apa aja. Nah, tergantung nanti pengujinya ya. Kalau Mr. Putra lagi mood untuk nguji, lagi moodnya itu lagi seneng-senengnya nguji, kayak gitu ya. Mr. Putra mungkin nanya semua fasilitas dari ketiga kamarnya itu. Would you like to explain about the facilities in standard room, in deluxe room, and suite room? Jadi kalian harus menjelaskan ketiganya tuh. Dan cara kalian menjelaskan, ingat, pasti fasilitas di standard room paling sedikit pertama, kemudian lanjut ke fasilitas yang lebih gede, lebih banyak lagi. Kayak gitu. Jelaskan dari kamar yang fasilitasnya paling sedikit. Cuma nanti biar kalian gampang, maksudnya Mr. Putra ya, misalkan di standar kalian bilang ada air conditioner, television, and minibar. And then, in the deluxe room, we have the same facilities, biar lebih simpel nih, kita punya fasilitas sama, but there is also dressing table. Nah, kalian bilang tambahannya, kayak gitu, kan lebih gampang jadinya nyebut. Kayak gitu. Bilang dulu fasilitasnya sama kayak yang disebutkan sebelumnya. Tapi ada tambahan, seperti apa tambahannya? Tuh. Kemudian, dijelasin nih sama resepsionisnya. Kebetulan yang ditanya cuma standard room aja. Yes, sir. In the standard room, iya tuan, pada kamar standar, we have, kami mempunyai, ingat cara bilangnya we have, atau kalian bilang juga there are, itu juga boleh. Ada, itu. There are air conditioner. Jangan lupa aturan yang Mr. Putra sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di mana kata-kata itu pada saat kita menjelaskan sesuatu nggak boleh disingkat. Nah, masih ingat nggak Mr. Putra sempat bilang itu? Jadi jangan bilang AC. Itu nggak boleh. Jangan bilang TV. Kalian bilang lengkap. Air conditioner, television, minibar, dressing table, wardrobe, and also bathroom. Nah, di bathroom, ini kan ada banyak yang Mr. jelaskan. Kalau di bathroom itu ada beberapa elemen, seperti bathtub, itu tempat untuk berendam, and then shower with hot and cold water, and then ada towel, towel itu handuk, and amenities. Amenities itu perlengkapan mandi, seperti sabun, sikat gigi, odol, yang seperti itu amenities namanya. Kemudian for the bed type, nah kalian jangan lupa untuk jelaskan juga tipe dari ranjangnya. Itu Mr. Putra kan ada jelaskan 4 tipe ranjang. Ada yang masih ingat nggak? 4 tipe ranjang. 4 tipe kasur. Yunika Adnyani, coba deh. Yunika Adnyani. Ada 4 tipe, kalau masih ingat. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke, saya akan menjelaskan di sini ukur-ukuran tempat tidur. Yang pertama ada single bed. Single bed yang umumnya berukuran 90 cm kali 200 cm atau 120 cm kali 200 cm. Nah, dimaksud dengan hostel size.
yang cukup untuk satu orang. Terus ada Oke, yang untuk kedua, satu orang. double bed, yang ukurannya 160 cm kali 200 cm atau 180 kali 200 cm, yang biasa disebut dengan queen atau king size, yang biasa Oke. digunakan untuk satu kasur untuk 2 orang. Oke, satu kasur 2 orang, double lagi. Yang ketiga ada twin bed yang ukurannya 90 cm kali 200 cm atau 120 cm kali 200 cm, yang biasa disebut dengan hostel size. Oke, good. Kasur, dua kasur dalam satu kamar untuk 2 orang. Disebut twin size sama dengan ukuran kembar. Oke, good. Yang keempat ada triple bed yang terdiri dari 3 kasur untuk 3 orang. Oke, jadi udah dijelasin secara lengkap tuh sama Yunika ya. Silakan di-mute lagi Yunika, good banget tuh. Jadi kalau tipe bed atau tipe ranjang itu ada 4 ya. Tadi udah disebutkan sama Yunika. Di mana yang pertama itu disebut single bed. Jadi itu ranjang yang hanya cukup untuk 1 orang. Kemudian ada double bed. Ranjang yang satu ranjang, tapi itu cukup untuk 2 orang. Jadi ranjangnya besar tuh. Kemudian ada yang disebut twin bed. Ada 2 ranjang single dalam satu kamar. Jadi ada 2 single bed dalam satu kamar itu disebut twin. Kemudian ada triple bedroom, itu maksudnya adalah ranjang yang cukup untuk 3 orang, di mana ada variasinya. Boleh itu ranjang single 3 dalam satu kamar, atau ranjang double 1, ranjang single 1. Jadi yang penting cukup untuk 3 orang, seperti itu. Kalau masih bingung, cek lagi YouTube Retno Wartanya. Di sana ada. Pas penjelasan di antara minggu ketiga atau minggu keempat tuh, bisa kalian cek. Kemudian kita lanjutkan ya. Oh iya, lagi satu di bed, lagi sebentar aja ya. Bed type-nya itu tergantung dari kalian nanti ya. Dicontohkan Mr. Putra cantumkan ada 2 bed type yang tersedia, yaitu double bed sama twin bed. Tapi kalian nanti bisa variasikan versi kalian sendiri. Bisa kalian bilang ada yang single bed dan double aja, atau bisa kalian bilang ada triple juga, silakan, terserah. Kita lanjutkan. Alright, can you tell me also about the hotel facilities? Nah, di sini petugasnya diminta untuk menjelaskan fasilitas hotelnya ada apa aja. Nah, contohnya di sini yang disebutkan oleh resepsionisnya adalah sure, tentu. So, in our hotel, jadi di hotel kami, we have 1 restaurant and bar. Nah, ada 1 restoran dan 1 bar. Swimming pool, nah, ada swimming pool, kolam renang, gym, spa, and children playground. Di sini juga variasikan, nggak harus kayak gini ya. Kan ada yang lain-lain juga kayak jogging track, kayak gitu kan ada kan fasilitas meeting room. Silakan kalian bilang yang mana yang kalian ingat. But at least Mr. Putra minta kalian 3, at least paling sedikit 3 ya. Nggak boleh kurang dari 3 kalian sebutkan. Kalau masih kalian belum sampai 3 menyebutkan, Mr. Putra akan tunggu tuh kalau jadi pengujinya ya. Kemudian guest-nya bilang, wow, great, your hotel has complete facilities. Wow, keren. Nah, hotel kamu punya fasilitas yang lengkap. Kemudian reception jawab, thank you, sir. Nah, terima kasih, Tuan. Nah, is there anything else that we can help you? Apakah ada hal lain yang bisa kami bantu? Boleh, we can assist you juga boleh, silakan. Oh no, I think that is clear enough. Oh, tidak. Saya rasa itu sudah cukup. Thank you for your information. Terima kasih atas informasi Anda. Later on, nanti, maybe I will come again for the reservation. Mungkin saya akan datang lagi untuk pemesanan. Nah, mungkin dia akan datang lagi untuk pemesanan. I will discuss with my friend first. Saya akan berdiskusi dengan teman saya terlebih dahulu. Langsung ditutup sama petugasnya sama kalian nanti. Alright, thank you for coming. Have a nice day. Gitu. Ingat, ini sama kayak di welcome guest ya. Jadi kalian intonasikan juga di have a nice day-nya. Menunjukkan bahwa kalian, walaupun tamunya nggak langsung jadi memesan kamar, kalian tetap ramah sama tamunya. Seperti itu. Cukup jelas seperti itu? Waktunya ternyata sudah lewat jauh banget ya. Cukup jelas ya? Ada yang ingin kalian tanyakan? Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan raise your hands up.
Ini Ika mau bertanya? Enggak? Gusti Ayudita mau bertanya? Ada raise hand soalnya di sini? Oke, enggak ada, enggak jadi ya. Mister hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, enggak ada yang nanya. Jadi, sebelum Mr. Putra mengakhiri pertemuan kita kali ini, jadi Mr. Putra akan menyimpulkan apa materi yang kita bahas barusan. Jadi, kita membahas tentang how to handle a guest that want to know about information of the hotel. Nah, jadi kita menghandle cara memberikan informasi tentang hotel secara langsung kepada tamunya. Adapun SOP, oh ya, kalian mungkin nggak tahu arti SOP ya. SOP itu standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur. Jadi itu adalah prosedur kerja dalam sebuah hotel. Langkah-langkah kerja ya, kalau lebih simpelnya deh, bisa bilang. SOP itu langkah-langkah kerja. Cuma kalau ditanya kepanjangannya, standar operasional prosedur. Gitu. Jadi kita bahas tentang SOP reception, di mana langkah-langkahnya yang pertama menyambut tamu, kemudian menjelaskan informasi yang ditanyakan, menawarkan bantuan kembali, dan mengucapkan magic word atau salam penutup. Seperti itu. Nah, karena waktu kita udah jauh banget lewat nih, udah habis. Jadi Mr. Putra hanya nitip salam ke kalian, jangan lupa belajar, karena nanti kalian nggak bisa mengandalkan dari buku saja, karena ini dari ingatan kalian sendiri, seperti itu. Nah, sampai jumpa di pertemuan secara langsung kita ya. Jadi kalian bisa melihat Mr. Putra secara langsung. Jadi kalian bisa nanya informasi langsung kepada Mr. Putra kalau kalian pengen. Jadi karena tadi kita membuka dengan panganjali, kita tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.